pada video kali ini aku akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Jadi di materi ini kita tuh membahas tentang dasar pemikiran dalam pendidikan serta bagaimana pendidikan dikelola agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter seseorang. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu menjalankan kehidupan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Apa sih filsafat pendidikan itu? Jadi, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam dan kritis untuk memahami hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi. Ontologi sendiri membahas hakikat dari pendidikan itu sendiri. Adapun epistemologi yang membahas bagaimana proses belajar dan memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga ada aksiologi yang membahas tujuan dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, memberikan arah dalam menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan berpikir dalam menyusun kurikulum dan metode pengajaran. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis terhadap berbagai asumsi dalam pendidikan. Dan yang keempat, ada menyelaraskan teori pendidikan dengan praktik di lapangan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa kegunaan bagi pendidik. Filsafat ini membantu guru memahami peran mereka dalam proses mendidik. Bagi pembuat kebijakan, filsafat menjadi dasar dalam merumuskan sistem pendidikan nasional. Selain itu, filsafat juga dapat memberikan sudut pandang baru dalam menyelesaikan masalah, serta mendorong kreativitas dan keterbukaan dalam proses pembelajaran. Filsafat pendidikan memiliki beberapa aliran. Yang pertama ada idealisme. Idealisme menekankan pengembangan moral, ide, dan spiritual. Realisme berfokus pada fakta dan pengetahuan ilmiah. Perennialisme yang menekankan nilai-nilai klasik dan keberanian abadi. Pragmatisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman atau learning by doing. Dan yang terakhir ada progresivisme yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mendorong kreativitas. Selanjutnya materi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah ilmu yang mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pendidikan melalui kerjasama yang terencana dan sistematis. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif di lembaga pendidikan. Jika filsafat pendidikan diibaratkan sebagai ruh, maka manajemen pendidikan adalah tubuh yang menjalankan visi tersebut agar dapat terwujud. Dalam manajemen, terdapat 3 tingkatan utama, yaitu manajemen puncak, yang bertugas mengambil keputusan besar dan menentukan arah lembaga. Selanjutnya ada manajemen menengah, yang berperan menerapkan kebijakan dari manajemen puncak. Dan yang terakhir ada manajemen pelaksana, yang menjalankan kegiatan operasional secara langsung di lapangan. Manajemen pendidikan memiliki 4 fungsi utama yang dikenal dengan POAC, yaitu planning atau rencana, menyusun rencana dan strategi pendidikan. Ada organizing ataupun organisasian yang mengatur sumber daya manusia dan fasilitas. Selanjutnya ada actuating atau pelaksana yang menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk menjalankan rencana. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan, melakukan evaluasi agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, memastikan tujuan pendidikan dapat tercapai secara terarah dan sistematis, dan masih banyak lagi. Adapun harmoni filsafat dan manajemen. Filsafat dan manajemen pendidikan harus berjalan seimbang. Jika manajemen berjalan tanpa filsafat, maka pendidikan hanya akan berfokus pada angka dan laporan tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan.
Begitupun sebaliknya, jika hanya ada filsafat tanpa adanya manajemen, maka ide-ide pendidikan yang baik tidak akan dapat diwujudkan dalam praktik. Jadi setelah semuanya udah dibahas, setelah semua materi sudah dipaparkan, kesimpulan yang dapat kita ambil yakni pendidikan itu bertujuan untuk membentuk masa depan manusia. Dalam proses pendidikan tersebut, filsafat pendidikan berperan sebagai arah atau kompas yang menentukan tujuan dari pendidikan. Dan sementara itu, manajemen pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan dengan keseimbangan antara filsafat dan manajemen, tujuan pendidikan akan tercapai secara efektif. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.